tergantung produknya. Benar-benar tergantung produknya juga loh. Tidak semua produk ekspor ini uangnya besar gitu. Karena kan yang dinamakan ekspor itu adalah menjual barang ke luar negeri, ya kan? Dan itu bisa juga retail, tidak harus satu kontainer. Kalau retail kan uangnya nggak gede-gede banget, Bu. Tapi yang pasti, kalau produk kita diterima di rancah ekspor, di lokal pasti berjalan. Dan bener banget, ekspor itu menambah devisa negara. Plus, pajaknya itu 0% untuk barang-barang yang biasa. Kecuali barang-barang yang diawasi ya, itu baru ada pajak tertentu. Kayak kopi, furniture, kayu, nah kayak gitu. Itu tuh ada pajak tertentu, barang lantas dan dibatasi. Gitu. Oke, ini aku sharing screen aja Pak Mas. Aku sharing screen ya. Kok nggak bisa Mas? Belum, masih proses. Mana? Bukan screen-nya. Your screen sharing is pause. Mas nggak bisa loh, bantuin dong. Share screen ya? Bisa. Your screen sharing is pause itu. Coba lagi. Nih. Mana? Nggak ada. Nih. Ini tuh. Stop dulu aja. Stop di share ulang. Stop. Share ulang. Ya. Share kan? Yes. Gini ya. Oke. Slide-nya ini. Ini. Iya. Kayak aja dari laptop ya. Itu ada ya? Ada. Ini aku keluar. Keluar ya. Iya. Bunyi dia. Oke. Nah, bagaimana kita memulai bisnis ekspor? Ini benar-benar dari basic ya, karena kemarin panitia mintanya gitu. Memulai bisnis ekspor itu ya, pertama-tama yang mesti disiapkan itu produknya. Jadi kalau teman-teman ini ada nggak produknya? Produknya apa aja? Tentuin dulu. Tuh. Dari snack, makanan, minuman itu masuk semua ke jenis makanan dan minuman. Nah, ada lagi pakaian pun bisa. Nggak usah jauh-jauh ya, yang lagi ngehits kemarin belakangan itu adalah sapu lidi. Lidi itu kan juga diekspor. Nah, itu juga salah satu bentuk produk ekspor. Jadi kalian punya nggak nih barangnya apa, produknya apa, itu yang harus dipikirin dulu nih sama teman-teman nih. Apa yang harus teman-teman ekspor itu barangnya tuh pengennya apa? Satu itu. Terus yang kedua, teman-teman yakin nggak produk teman-teman ini punya customer, punya pembeli? Jangan sampai aku seneng produk ini, tapi ternyata orang lain nggak ada yang seneng gitu. Dan itu harus dipastiin dulu. Salah satunya pakai riset. Terus yang kedua, kalau teman-teman punya produk, teman-teman harus ngerti dulu nih supply-nya bagaimana sama kualitasnya. Keseringan yang terjadi itu gini, kalian punya produk, ambil dari orang lain gitu ya, ambil dari misal handicraft, kita ngambil dari perusahaan lain. Nah, karena itu bukan perusahaan kalian sendiri, jadi kalian tidak bisa memastikan supply chain-nya. Kalau dari sisi kualitas, mungkin perusahaan tersebut punya kontrol. Jadi kalian harus benar-benar mastiin kalau kalian kerjasama dengan orang untuk produk yang bukan milik kalian, kalian harus ngerti dulu nih kualitas sama internal pabrik itu sendiri, biar untuk memastikan supply-nya. Karena apa? Karena buyer itu nggak suka sekali beli, terus besoknya ternyata supply-nya berantakan, tidak ada, kurang. Nah, itu nggak seneng juga. Terus yang kedua, kalian harus riset juga mengenali produk pesaing kalian. Kalau di Indonesia mungkin kayak ini ya, Indomie sama mie sedap. Itu kan dua-duanya itu diekspor itu. Mereka punya segmen pasar sendiri, kayak Indomie. Mereka seneng nih, orang Arab seneng, orang Afrika seneng. Di Afrika ini Indomie rajanya mie di sana. Tapi mie sedap nggak bisa masuk. Tapi mie sedap jadi idola
di beberapa negara dengan banyak TKI di Indonesia kayak di Hong Kong kayak gitu mereka gede juga di situ. Terus yang kedua, dari produk kalian ini ya, yang berikutnya adalah dari produk kalian, keunggulannya apa? Unique selling point dari produk kalian ini apa? Karena semua produk itu sama. Kalau kalian menjual handicraft, orang lain juga pasti ada yang punya handicraft. Kalau kalian menjual batik, di Jogja ini juga bertebaran batik dan mereka juga pengen ekspor. Jadi unique selling point dari produk kalian itu apa? Yang benar-benar bisa membuat orang, oh aku harus beli punya dia nih karena dia istimewa. Terus yang ketiga, yang berikutnya, kalian harus melakukan riset dan research terkait dengan produk, terkait dengan negara tertentu. Misal produk kalian ini, misal produk saya ya, produk saya adalah gula kelapa gitu kan. Tidak semua negara ini bisa saya masukin gula kelapa. Kenapa? Contoh, negara Brazil. Negara Brazil ini adalah negara juga yang produsen gula karena mereka iklimnya tropis juga. Jadi saya nggak bisa masukin gula kelapa saya ke sana karena mereka penghasil. Sama seperti India. India juga penghasil gula kelapa. Walaupun mungkin saya ada buyer di India ada, tapi ekspornya tidak besar karena mereka penghasil. Nah, kalau kalian semua melakukan riset dan research terkait produk, terkait penjualan, marketing, semua yang berkaitan dengan kegiatan ekspor kalian ini nanti, jadi kalian bisa ngerucut ini. Oh, produk aku batik. Ternyata batik ini disukai di negara, misal negara Perancis untuk fashion. Nah, jadi kalian bisa ngerti di situ. Nanti di Perancis pun bisa lebih spesifik lagi. Perancis di kota apa? Segmennya usia berapa yang dia suka batik? Yang terakhir terkait produk dan langkah untuk ekspor yaitu kalian harus mengurus perizinan dan dokumen. Semua perizinan dan dokumen. Karena semua perizinan dan dokumen untuk ekspor itu berbeda dengan dokumen dan perizinan untuk dijual di lokal. Kalau di lokal itu mungkin PIRT, BPOM ya, yang seperti itu ya. Nah, tapi untuk di luar itu tidak berguna karena beda. Masing-masing negara dia punya dokumen sendiri. Pastikan setiap negara itu pemerintahnya ingin melindungi eh, rakyat mereka ya. Kalau di Indonesia kita punya BPOM. Kalau di Amerika mereka punya FDA, Food Drugs Control Association. Nah, di Afrika pun sama, ada Nasdaq. Jadi masing-masing negara beda. Nah, kalian harus cek juga itu. Kalau produk kalian apa, misal produk kalian craft. Craft ini kalau masuk Amerika dokumennya apa aja yang harus disiapkan. Kayu dokumennya apa aja perizinan yang mereka minta. Jadi kalian harus ngurus karena kalau ekspor itu nggak bisa kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin kita sering dengar under table. Under table ini ya bisa diatur lah gitu ya. Tapi kalau di luar itu nggak bisa. Jadi kalau kalian udah kirim tapi dokumen tidak lengkap, resiko kalian sendiri nanggung kerugian kontainer kalian akan balik dan gugatan internasional itu. Kalau soal produk udah, ada yang mau ditanyakan nggak ya sebelumnya soal produk-produk ini? Soal terkait produk. Kok nggak ada suara ya, Mas? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh soal terkait produk, soal customer, supply, sama untuk mengenali produk pesaing, terus unique selling point-nya, untuk riset dan research, sama terkait perizinan dan dokumen. Kalau nggak ada, berikutnya yang harus kalian tetapkan adalah negara tujuan ekspor dari produk kalian sendiri. Nah, negara tujuan kalian mana? Kalau kalian pilih, misal kalian kayu ini tertinggi di Eropa, ya kan? Nah, kalian pilih Eropa, kemudian kalian cek dulu Eropa ini negaranya apa? Apakah ke Belanda? Apakah ke Jerman? Jadi lebih spesifik lagi. Tapi kalau di luar negara-negara maju ya, yang lebih saya sarankan itu adalah negara non-tradisional. Negara non-tradisional ini negara-negara yang dia belum berkembang pesat seperti Amerika, Jerman gitu. Nah, negara non-tradisional ini kayak UEA, Afrika, India, Vietnam itu. Itu potensinya jauh lebih besar sekali daripada negara-negara tradisional seperti Amerika. Indonesia juga masuknya negara yang tradisional karena kita negara berkembang yang sangat pesat. Kemudian
kalian juga harus menjalin komunikasi dengan siapa saja, dengan pihak-pihak terkait dari negara tujuan ekspor, seperti pihak KBRI, ITPC, lembaga-lembaga Indonesia yang menaungi untuk pengusaha-pengusaha Indonesia, entah itu lokal, UKM, ataupun yang sudah setara nasional, udah besar ya, udah gede-gede, sekelas Mayora, sekelas Indofood, mereka pun masih menjalin komunikasi yang baik loh dengan pihak KBRI dan lain-lain demi stabilnya ekspor mereka. Kemudian kalian juga harus ngerti hambatan, persaingan, dan perjanjian antar negara. Kenapa? Karena kalian harus tahu, misal kalian ekspor briket. Briket ini ada pasal-pasal perjanjian antar negara. Kemudian hambatannya untuk briket apa? Karena hambatan di briket ini banyak. Contoh, briket ini adalah produk yang diawasi ketat. Jadi tidak bisa pakai sembarang kontainer. Perizinannya juga harus lebih rinci dan detail. Dia juga ada pajaknya, ada bea keluarnya juga. Itu. Kemudian persaingan. Persaingan kalian tahu sendiri lah ya, zaman sekarang ini semua euforia untuk ekspor itu besar banget. Banyak orang bikin kelas-kelas ekspor, tapi mereka tidak menjelaskan bagaimana sih cara mencari buyernya, bagaimana sih cara menghitung pembayaran-pembayaran, bagaimana cara menghitung uang transaksi untuk ekspor ini, bagaimana cara menentukan HPP yang baik dan HJB, itu belum ada. Terus yang terakhir itu belum ada yang membuat segmen kelas ekspor untuk terkait dengan manner, attitude. Bagaimana manner kita ke buyer, attitude kita ke buyer, bagaimana cara berwhatsapp yang baik, bagaimana cara beremail yang baik, itu kurang sekali. Nah, kemudian sesudah kalian menetapkan negara, mengerti perjanjian, mengerti persaingan-persaingan kalian, mulailah berkomunikasi. Kembali lagi komunikasi, kirimkan email ke perwakilan negara kita. Atau kalau kalian punya teman di luar negeri nih ya, kalian bisa nih, itu yang dinamakan diaspora. Orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Nah, lewat diaspora-diaspora ini atau relasi kalian jalin nih pelan-pelan ngomong, aku mau jualan kopi loh ke negara kamu, bisa nggak bantu kerjasama, kolaborasi. Tuh. Kemudian kalian juga harus mempelajari port itu pelabuhan, shipping line-nya di mana. Terus bank-bank yang kredibel untuk pembayarannya apa, asuransinya yang bagus dan yang capable itu apa. Itu. Jadi kalau kalian sudah netepin negara, kemudian kotanya, segmennya, usia berapa, kemudian kalian sudah menjalin komunikasi dengan perwakilan kita di sana, kalian sudah ngerti kontur dari kota dan negara tersebut, itu akan memudahkan kalian untuk ekspor. Kenapa? Jadi kalian nanti nggak bingung nih kalau misalnya kita kayak orang Jerman ngomong, aku mau besok mau beli gitu. Terus dia pasti tanya kan, nanti dikirim kemana gitu. Nanti pengirimannya dari mana? Kalau Jogja kan nggak bisa ya. Kalau Jogja itu kan semuanya harus melalui Semarang, Tanjung Mas. Nah, jangan sampai kita nanya ke buyer pakai port yang apa gitu. Padahal kita udah jelas-jelas ngerti nih dia di Hamburg, dia di Jerman. Berarti itu portnya Hamburg gitu. Jadi kita sebisa mungkin menghindari pertanyaan di mana yang kita seharusnya sudah tahu. Kenapa? Itu kayak nilai poin plus kita gitu. Kayak misal nih, kita ngirimnya dari Jakarta. Jangan sampai kita ngomong mau kirim Jakarta tuh pelabuhannya apa. Gitu. Jadi kita harus ngerti dulu pelabuhan-pelabuhan itu, kita harus ngerti dulu juga konturnya ya. Jangan sampai enggak. Nah, kemudian kalau udah itu tadi semua, kalian juga harus menyiapkan amunisi. Amunisi ini ibarat kata kalau kita mau jualan, kita mau mulai memiliki usaha ya, kita harus kalau kita mau ngomong ke buyer atau apa tuh kita banyak banget nih yang harus disiapin. Salah satunya adalah brosur dan katalog. Nah, brosur dan katalog ini berbeda. Kalau brosur ini lebih ke flyer, digital flyer. Jadi hanya satu lembar aja. Itu yang biasanya kita kirimkan sebagai introduction ke buyer bahwa ini loh perusahaan kami itu seperti ini. Itu. Nah, juga katalog. Jadi katalog jangan disatukan bersama company profile. Kenapa? Karena itu udah beda lagi, alurnya beda lagi. Company profile adalah company profile, katalog adalah katalog. Dan di katalog, kalau kalian tidak yakin harga kalian itu tidak akan berubah dalam 3 tahun, 2 tahun, lebih baik
tidak usah dicantumkan harga. Kenapa? Karena ini pandemi dan kita tidak ngerti harga itu bisa berubah-ubah. Contoh, yang kalian tadinya berbelanja untuk produk kalian kerak mungkin habisnya 1 juta, jadi kalian bisa jual 2 juta gitu kan. Terus kalian tulis di katalog 2 juta. Ternyata 3 bulan sesudah itu buyer menghubungi kalian dan harga belanja kalian menjadi 2,5 juta. Padahal buyer berpatokan di katalog tersebut. Jadi kalau saat kalian bilang, aduh tapi ini harganya udah berubah, itu nggak bisa kayak gitu. Bukan nggak bisa, tapi kurang etis. Kan kita nggak jualan di pasar tawar-menawar. Jadi jangan dicantumkan harga di katalog. Nah, tapi kalian harus punya patokan price list. Kenapa? Jadi saat buyer kirim email atau tanya, kalian udah bisa tuh langsung buka price list, harga terupdate berapa. Nah, yang nggak kalah penting, siapkan website. Jadi, website ini adalah hal yang paling penting untuk bisnis ekspor karena buyer biasanya melihat dari website ini. Kemudian, format semua surat dimasukkan ke Google Drive. Jadi, jika ada buyer beremail, kalian sudah punya formatnya, hanya tinggal mengganti nama buyer, alamat buyer gitu. Jadi format surat ini banyak sekali ya, dari introduction letter, offering letter, kemudian biasa kan buyer kalau kita udah offering ya, buyer kan ngasih inquiry itu. Nah, habis itu kita baru kasih tuh offering letternya, ini loh seperti ini loh untuk menjawab inquiry-nya. Quotation letter itu semuanya harus diformat dulu, semua itu harus sudah disimpan. Daripada nih setiap buyer kirim kalian mesti mikir dulu, aduh aku jawabnya gimana ya ini ya. Nah kan nggak enak itu ya, kayak gitu tuh nggak enak tuh. Jadi lebih baik kalian format semua surat. Kenapa? Dalam dunia bisnis ekspor sebisa mungkin kita menjawab email buyer kurang dari 24 jam. Saat kita menjawab lebih dari itu, buyer akan menilai, oh kamu nggak kompeten, kamu tidak membutuhkan buyer. Jadi mereka lebih suka yang cepat tanggap. Nah, kemudian sesudah format semua surat siap, kalian harus menyiapkan semua foto produk kalian. Masukin juga tuh ke Google Drive. Kenapa? Saat buyer email, dia tanya, ada fotonya yang lebih jelas tidak? Kalian bisa langsung kirim, bisa langsung share semuanya. Ada, kirim tuh. Jangan sampai begitu buyer tanya ada fotonya nggak, kalian masih scrolling handphone lagi, ini mana ya gitu. Nah itu banyak banget tuh anak-anak muda sekarang tuh kayak gitu semua tuh, foto-foto semua disimpan di handphone tuh, bukan di drive tuh ya. Dan itu wasting time kalau untuk saya tuh, kayak buang-buang waktu kelamaan gitu. Jadi lebih baik disimpan di satu file, begitu ada yang tanya langsung bisa kirim. Nah kemudian sesudah foto, semua perizinan yang tadi kalian urus terkait produk dan perusahaan kalian dan sertifikasi, masukin juga tuh, di scan dimasukin ke Google Drive juga. Itu untuk memudahkan saat buyer juga beremail, dia akan tanya, sertifikasi kalian apa? Contoh kayak produk saya sudah tersertifikasi oleh pihak Control Union Eropa dan Amerika. Jadi saya punya scan semua perizinan dan sertifikasi perusahaan ada di Google Drive. Saat si buyer ini tanya, boleh tidak minta sertifikasi? Langsung saya bisa kirim. Kenapa? Karena sudah siap. Amunisi saya sudah siap, jadi bisa langsung saya kirimkan bersamaan email. Oke. Tapi sebetulnya kalau untuk PRT, BPOM ya, itu nggak apa-apa sih kalau mau di scan juga nggak apa-apa. Jadi sebagai penguat bahwa semua dokumen dari pemerintah Indonesia kita juga lengkap loh gitu, untuk meyakinkan buyer bahwa kita ini serius gitu, dan produk kita ini bukan produk yang tidak berizin. Kalau udah, saya yakin saat kalian menjual produk kalian, kalian pasti memahami produk knowledge kalian sendiri. Misal kalian jual mete, kalian juga pasti tahu kan, oh mete ini cara menggorengnya begini, cara ovennya begini. Nah, betul, kalian pasti sudah ngerti produk knowledge. Tetapi, tetap harus dicatat di sebuah surat dan dimasukkan ke Google Drive juga. Kenapa? Nanti saat kalian membutuhkan dan kalian ada Zoom dengan buyer atau di telepon atau apa, keseringan sifat kita ini gugup.
saat kita dapat telepon atau apa kita gugup dan kemudian ngeblank, zong itu semua hilang. Tapi kalau kalian punya file produk knowledge kalian di dalam Google Drive format surat, itu enak. Kalian tinggal baca, oh ya aku lupa ya kemarin temperaturnya berapa ya, moisturize-nya berapa, itu kalian enak tinggal baca. Lebih simple. Jadi benar-benar semua disimpan di dalam format folder. Nah, habis itu yaitu kalian harus menyiapkan mental. Kenapa? Karena mencari buyer itu tidak mudah. Ekspor itu mudah. Yang sulit adalah deal dengan buyer. Itu yang sulit. Ekspor mudah, mencari buyer mudah. Kalau kita ngerti caranya cari buyer itu mudah. Yang sulit adalah meyakinkan buyer supaya mau beli produk kita. Itu sulit. Sulit banget itu. Ya sama lah kayak kita belanja Shopee gitu ya. Kenapa kita harus beli di Shopee lewat toko A gitu? Kenapa nggak toko C? Buyer juga sama, apalagi transaksinya besar. Yang terakhir ini sebetulnya faktor yang paling penting untuk kita semua, yaitu menyiapkan keuangan. Kalau ada yang bilang ekspor tanpa modal bisa, percaya deh sama saya itu bullshit. Itu tuh nggak bener itu sesat itu. Itu nggak bener-bener. Kenapa? Karena ekspor itu semua memakai modal. Entah itu modal tenaga, pikiran gitu kan. Terus keuangan juga sama. Saat kalian ngurus sertifikasi itu juga butuh uang. Kalian ngurus produk itu butuh uang. Apalagi saat buyer minta sampel. Ongkos kirimnya nggak murah loh, itu satu. Terus yang kedua kan kalian juga harus beli gitu. Kalian juga harus produksi kan pakai uang juga. Nah, jadi siapin bener-bener mental kalian dan keuangan kalian. Tapi budget keuangan itu bisa diminimalir sih, bisa disedikitin. Tergantung kalian sendiri. Ibaratnya gini, aku mau perbanyak keuangan di bidang apa gitu. Kalau keuangan kalian untuk sampel dibanyakin, berarti chance kalian untuk dapat buyer juga tinggi. Tapi kalau keuangan kalian diperbanyak di mana? Oh, di marketing mungkin kan. Nah, di marketing. Oke, nah nanti chance kalian dapat bayar pun juga banyak, apalagi ini pandemi, semuanya online. Kalau dulu kita itu pameran dapat buyer, tapi kalau sekarang enggak, semuanya dilakukan dari cara online semua. Jadi siapkan budget keuangan kalian untuk marketing. Dah itu marketing online. Dan itu bener-bener hal yang udah nggak bisa diganggu gugat. Jadi kalau kalian pakai sistem diaspora, teman, relasi, itu bisa, tapi mungkin kurang efektif dan mungkin lama jatuhnya untuk dapat bayarnya ya. Nah, habis itu kalau semua udah disiapin nih, kalian harus memperkenalkan perusahaan dan produk, mulai memasarkan. Memasarkan itu banyak dari website. Websitenya kalau bisa yang eye catching dan bahasa Inggris ya, jangan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena tidak semua fitur internet itu bisa merubah website bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Beberapa kali buyer saya di Rusia itu mereka kesulitan karena mereka nggak bisa merubah bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Itu beberapa UKM yang saya bina, mereka kan memiliki website dalam bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau di saya nih, Google Chrome saya itu bisa nih merubah website bahasa Indonesia ke bahasa Rusia, bahasa Jerman, semua bisa. Tapi tidak semua orang punya fitur tersebut di laptop dan gadget mereka. Kemudian di website juga normalnya ya, disertakanlah sedikit profil perusahaan, keterangan produk, artikel ini kenapa? Jadi kalau saya ambil contoh kopi. Nah, di website ini disertakanlah artikel tentang kopi. Apa sih bagusnya kopi? Kopi enaknya dipakai untuk apa? Dan kenapa kopi yang kalian jual ini termasuk kopi yang wajib dibeli? Apakah ini kopi robusta atau kopi mandailing atau jenis kopi apa gitu. Ibarat kata tuh kalian jelasin sendiri di website kalian. Kopi ABC sama Torabika enak mana? Tuh, itu pentingnya artikel. Dan di website harus ada kontak personnya. Tuh ya, jangan sampai enggak alamatnya. Kalau bisa ada kolom pertanyaan. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya sih udah modern ya Mas Dadang ya. Jadi kolom pertanyaan itu biasanya begitu diklik langsung joinnya ke ini apa WhatsApp. Jadi langsung klik itu masuk ke WhatsApp.
langsung bertanya secara online. Nah, kalau ada pertanyaan di website ya, itu memang harus dijawab kurang dari 24 jam. Kemudian untuk itu kalian juga harus mendaftarkan ke marketplace lokal dan asing. Lokal ini contoh Shopee. Shopee itu sekarang udah bisa ekspor loh ibu-ibu. Mas-mas, mbak-mbak ini ada ibu-ibunya kan tadi ya. Jadi Shopee itu sekarang udah bisa ekspor. Saya kenal salah satu murid saya ya, dia ikut program Shopee bisa ekspor. Sekarang omsetnya dia itu hampir 1 M dari jualan retail. Jualan retail itu loh minuman rempah. Itu dia jualan retail minuman rempah, dia jualan retail body scrub spa, itu yang dia buat sendiri dan dia jual lewat Shopee, itu dia bisa jual ke Cina, ke Hong Kong dan ke lain-lain. Nah, kalian juga bisa melalui Facebook, Instagram. Kalau Alibaba sih berbayar ya, saya nggak sarankan kecuali modal kalian kuat. Dan dari sisi Alibaba pun belum tentu kalian dapat buyer. Kenapa? Kan yang daftar Alibaba juga banyak. Jadi kalau sertifikasi kalian masih sedikit, kemungkinan dapat buyer juga masih kecil karena buyer juga mencari perusahaan yang benar-benar terverified dan tersertified dengan baik. Indo Network ini gratis, Tradeboss, TradingBiz, Etsy bisa, Aspenku juga bisa semua ya. Sekarang banyak sekali marketplace B2B yang dia menawarkan untuk produk kalian bisa di-post di sana dan untuk ke segmen ekspor. Itu banyak sekali. Nah, yang terakhir ya, yang faktor paling penting yang paling sering saya dapat buyer ya, itu dari ini beriklan. Iklan dari SEO Google, Facebook gitu. Iklan-iklan berbayar itu bener-bener loh, itu ngefek sekali loh. Kalau soal iklan sih saya kurang-kurang begitu ngerti ya, mungkin itu nanti lebih ke week ads ya Mas ya. Iya, siap. Karena ya memang iklan itu penting banget sih. Jadi kalau kita nggak ngiklan ya gimana orang mau ngerti ini kita gitu, website kita, perusahaan kita, kecuali kita yang aktif. Kalau di Facebook itu mungkin kita aktif join member ya, join grup-grup buyer, grup-grup perusahaan ekspor impor kayak gitu. Tapi tetap sekali lagi itu kurang ini sih, kurang greget gitu kalau cuma jawab-jawab komen-komen Facebook aja sih tuh. Kalau dengan iklan sih saya lebih sering dapat buyer tuh. Jujurnya di situ. Nah, ini ya tadi ya kembali lagi ya, kalau semua surat itu udah di file khusus, kalian juga harus menyiapkan sampel produk. Kenapa? Karena semua buyer, semua orang itu pasti akan meminta sampel. Kalian juga bisa bekerja sama dengan trader, marketer itu, atau forwarder. Kenapa? Karena forwarder yang ngurusin shipping untuk ekspor itu ya, biasa kan mereka juga kenal-kenal buyer tuh. Nah, tapi kembali lagi mereka pasti akan meminta sampel. Maka dari itu kenapa saya bilang keuangan itu faktor penting di bisnis ekspor ini. Karena budget operasional itu tidak sedikit. Ada buyer yang dia benar-benar bagus, dia pasti mau membayar sampel dan ongkos kirimnya. Contoh kayak buyer saya di Sawah gitu, ongkos kirimnya ke sana aja kan udah 11,5 juta. Nah itu dia bayar itu. Coba bayangin kalau dia nggak bayar, tekor nanti saya. Tapi ya pasti semua hampir rata-rata 80%. 80% buyer itu dia cuma mau membayar shippingnya aja tapi tidak produknya. Untuk produk sampel ya. Nah, kalau di perusahaan saya kasih free 1 kilo untuk free sampel tapi tidak termasuk biaya kirim. Itu yang harus disiapkan. Jadi saat kalian mulai menawarkan, sebaiknya sudah ada produk sampel yang disiapkan. Nah, yang terakhir, langkah 5 adalah memanfaatkan lembaga, instansi. Kalau sampel udah, surat udah, dokumen udah, perizinan, foto-foto, semua sudah. Keuangan juga udah disiapkan, mentalnya udah siap. Manfaatin Dinas KUKM, ITPC, Indonesian Trade, Disperindak, Dinkop, BUMDes dan Kemendak. Kenapa saya bilang BUMDes? BUMDes ini sebetulnya dia lebih ke supply chain karena dia menyimpan banyak UKM yang bisa mensuplai sewaktu-waktu kalian kekurangan supply itu.
Kalau bisa juga ikuti pameran, ikuti Zoom acara-acara ekspor internasional, kelas-kelas ekspor, dan daftar program pemerintah. Program pemerintah ini banyak sekali, contohnya pameran ke Dubai, free, gratis. Ada relasi saya, dia pengusaha batik ya dari Bantul. Bulan depan dia berangkat ke Turki, dibiayai dari program pemerintah kerjasama dengan Bank BRI. Tuh. Nah, itulah gunanya kalian mencari info sebanyak-banyaknya dari situs-situs Instagram pemerintah ya, dari dinas, semua itu banyak banget hal-hal gratisan dari mereka ini sekarang banyak banget. Contoh kayak mengurus surat BPOM gratis, mengurus surat HACCP gratis, ya. Karena HACCP ini nanti penting banget untuk yang punya produk makanan. Produk makanan, food, minuman semua ber-HACCP. Karena itu yang menstandarkan untuk hasil produk kalian itu bahwa sudah sesuai standar kebersihan. Itu yang sangat dicari oleh buyer. Dan yang terakhir itu kalian harus rajin berselancar di dunia maya. Jadi lebih rajin-rajin kepo. Kenapa? Kalian harus kepo. Kepo tuh ngecekin email, ngecekin website, terus ngecek data buyer gitu. Kalian harus nyari-nyari data buyer, itu penting itu. Cari data buyer di internet. Dari saya aja ya, saya selama 1 tahun ini saya punya stok data buyer aja udah 3 juta ya, 3 juta data. Itu nanti di email ditawarin kan. Dari kalau berdasar survei ya dan pengalaman saya, dari 100 buyer yang saya email, yang balas itu cuma 2 atau 4. Jadi semakin banyak data kalian, chance untuk mendapat buyer itu semakin tinggi. Nah, ini kalau sekarang sebetulnya untuk ekspor itu mudah, cuma butuh NPWP dan NIB. Bahkan kan sekarang udah bisa itu ya bikin PT perorangan. Udah bisa itu bikin PT perorangan, itu udah bisa untuk ekspor, asal NIB-nya di-upgrade menjadi RAB yang baru. NIB khusus untuk ekspor. Nah, ini sih syarat-syarat wajar lah, kalian pasti tahu kalau untuk ini. Nah, itu kan ada ETPIK ya, eksportir terdaftar produk kehutanan, kayak khusus kayu, rotan. Itu ada lagi kalau untuk khusus kayu, craft, itu ya, itu ada SPLK, surat-surat. Nah, surat-surat perizinan kayak gini nih kalian harus paham betul nih, harus ngerti. Jadi pastiin betul produk kalian apa. Kalau kalian udah fix produknya apa, cari tahu. Nanti di kelas lanjutan ya Mas Dadang ya, di kelas lanjutan nanti aku ajarin nih bagaimana cara mencari dokumen yang kalian butuhkan tuh apa aja. Terus negara bagaimana riset and research, itu semua bisa kok. Itu semua bisa dilakukan. Jadi nggak harus, aduh susah nanti gimana, aku harus datang ke dinas perdagangan kah, harus datang ke Dinkop kah? Oh enggak, nanti via online juga bisa kok. Nah, hambatan ekspor. Ini jangan cuma tergiur duit gede di ekspor ya. Hambatannya juga banyak. Hambatan salah satu adalah pembiayaan. Itu nomor 1. Kenapa? Contoh untuk coconut sugar saya ya, 1 kontainer itu nominalnya untuk saya produksi, untuk yang kontainer paling kecil ya, itu saya harus 350 juta. Untuk kontainer paling kecil 20 feet sekitar 300 sampai 500 juta itu biaya produksi saya. Di luar gaji, maintenance, dan lain-lain. Jadi kalau ada buyer 1 bulan dia tiba-tiba beli yang 40 feet ataupun yang 2 kontainer, otomatis kan kita harus punya persiapan modal di situ. Itulah, pembiayaan itu penting. Jadi jangan sampai saat kita sudah melakukan marketing dan semua tiba-tiba dapat buyer, ternyata keuangan kalian nggak ada. Kenapa? Itu nanti akan menyita pikiran kalian sendiri. Jadi begitu ada buyer, terus beli nih kontainer yang ukuran 20, ternyata duitnya kalian nggak ada. Dan kalian memaksa si buyer untuk membayar memakai LC, supaya LC ini bisa kalian gadai ke bank. Tapi nggak bisa. LC bisa digadai ke bank, tetapi melampirkan jaminan. Jangan sampai jaminannya cuma atas nama Bapak, Bunda, dan Roh Kudus ya. Nggak diterima guys di mana-mana.
Karena semua bank begitu, dia tidak terima LC aja, harus ada jaminan. Itu. Sebenarnya pembayaran buyer tuh macam-macam. Ada juga yang namanya LC Red Clause ya. Red Clause ini adalah LC di mana kita bisa menerima down payment, kita bisa menerima DP di depan. Itu LC. Tapi kebanyakan bank di Indonesia nggak mau nerima LC ini Red Clause. Kenapa? Karena jaminannya berat. Kalau si buyernya ternyata macam-macam dan produk kita ternyata nggak siap, banknya yang akan merugi. Jadi sulit sekali untuk mendapatkan LCRC ini. Tuh. Terus yang kedua, perizinan dan legalitas yang berlaku. Kenapa saya bilang ini hambatan? Karena untuk mengurus perizinan dan legalitas yang terkait untuk ekspor biasanya itu biayanya tidak sedikit. Dan itu ada masa berlakunya. Contoh, kalau kita mau ekspor ke Amerika, produk makanan, minuman, apapun jenisnya, kering atau basah, atau beku, itu kita harus punya FDA. Ya semacam BPOM-nya Amerika tadi. Dan itu biaya 15 juta. Dan itu cuma setahun 2 tahun. Jadi harus ada biaya khusus. Itu baru Amerika. Belum Eropa. Belum lagi kalau kalian bilang produk kalian organik. Jadi kalian harus mensertifikasikan secara internasional juga. Karena apa? Karena organik Indonesia belum diakui di kancah internasional. Bukan saya merendahkan negara, enggak. Tapi masing-masing negara kan punya aturan. SNI-nya Indonesia yaitu untuk Indonesia. Tuh. Jadi kalau kayak saya coconut sugar saya, kita sudah tersertified secara internasional oleh Eropa dan Amerika. Nah, itu biayanya ya lumayan ya. Lumayan banget itu untuk kepengurusan organik ini bener-bener butuh biaya tidak sedikit. Jadi kalau boleh saya saran, kalau ini jangan ke organik dulu gitu. Karena itu biayanya bener-bener tinggi dan banyak banget biayanya untuk organik. Salah satunya itu Control Union, USDA, belum lagi Fair Trade. Fair Trade ini sertifikasi untuk lingkungan. Tapi kalau kalian punya, buyer yang nyari kalian. Itu. Nah, kemudian berikutnya aturan pemerintah yang sering berubah-ubah. Itu sih kita udah sama-sama tahu ya, peraturan di Indonesia ini kan berubah-ubah. Sama di luar pun sama, apalagi masa pandemi. Jadi kalau di pandemi sekarang ini ya, yang dulu kita lancar-lancar jaya nih, berapa tahun yang lalu kan kayak porang itu kan kita tertinggi ekspornya. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa 2 tahun ini porang Indonesia ini diblokir di Cina. Padahal Cina ini buyer tertinggi porang. Jadi kalau kita mau jual ke Cina, kita harus belok dulu nih ke Thailand atau Vietnam dulu nih, baru masuk ke Cina untuk jual porang. Tuh, jadi kita harus ngerti banget aturan pemerintah per negara. Apakah berubah ataukah tidak itu. Nah, sudah itu adalah biaya pengiriman ekspor shipping ya, biaya kirim. Karena kalau saya bilang kontainer langka tidak. Kontainer ada banyak, tapi semenjak pandemi itu gini, dari satu kapal mother vessel yang gede gitu ya. Nah, kapal gede ini yang tadinya muat 100 kontainer, karena di masa pandemi sekarang dia cuma muat 50 kontainer. Kenapa? Untuk menjaga stabilitas. Jadi kan yang tadinya 100, 50 berkurang kan, jadinya antri. Nah, Indonesia ini salah satu negara dengan ekonomi yang kurang kuat. Jadi semua kontainer kemarin yang ada sisa banyak itu diborong sama Cina. Karena pemerintah Cina ini pinternya gini, dia borong tuh semua kontainer saat kita ekspornya semua menurun. Semua negara ini menurun ekspornya. Cina borong semua kontainer dan semua kontainer yang keluar dari Cina wajib membawa produk UMKM Cina. Ya kita berharap aja ya semoga Indonesia juga begitu. Tuh, tapi dari situlah dimulai kelangkaan kontainer. Selain itu, kelangkaan kontainer juga salah satunya itu karena semasa pandemi semua kontainer kan difumigasi ya, disemprot barang-barangnya, semua dibersihkan juga dan itu antri. Nah, antrian-antrian yang panjang ini yang bikin kontainer ini sangat sulit dan dibilang langka.
Tapi ada trik-trik sendiri bagaimana supaya bisa buyer ini mau membayar shipping cost yang tinggi. Tuh, jadi jangan maksa buyer untuk mau mengikuti, misal nih kayak saya ke India gitu ya. India kan tinggi itu. Karena apa? India ini importirnya, pengusaha India kalau beli barang ya, mereka kena pajak itu tinggi, 60%. Jadi 30 sampai 60%. Kayak pajak gula. Mereka beli gula kelapa dari saya, itu mereka kena pajak 48%. Tinggi kan? Karena mereka lebih melindungi kamu harus memakai produk hasil dari pribumi daripada produk luar. Tapi ada caranya. Jadi barang saya kirim ke tetangga sebelahnya dia, ke Bangladesh atau ke Pakistan. Nah, nanti habis dari situ masuk ke India via jalur darat. Jadi biaya shipping cost-nya rendah. Dan kalau barang masuk dari Pakistan atau dari tetangga sekitar India, mereka hanya kena pajak 15%. Tidak setinggi negara yang jauh. Itu. Terus kemudian hambatan ekspor itu salah satunya itu adalah target. Target dan pasar. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengenal pasar kita dengan baik, target kita dengan baik, kita stuck aja tuh kayak gitu aja tuh nggak bisa jual lagi. Itu tadi kenapa saya suruh kalian semua untuk riset dan research supaya mengenal pasar dan target kalian dengan baik. Yang terakhir ya kalian harus rajin-rajin promosi dan ngerti tren pasar. Tren pasar ini biasanya dipakai kayak untuk inovasi produksi. Jadi misal kalian jualnya di fashion gitu ya. Kalau kalian nggak punya inovasi, kalian nggak ngerti tren pasar yang sekarang lagi hit itu apa, ya bisnis kalian mati sendiri, nggak bisa bergerak lagi, nggak ada perkembangan. Contoh kayak saya lah, saya dulu gula itu saya dulu cuma coconut sugar yang granulate ya, yang serbuk. Tapi kan seiring waktu tren pasar berganti. Mereka memakai gula cair untuk kopi, untuk boba. Nah, mau nggak mau kan saya harus melakukan inovasi di usaha saya. Harus berkembang. Itu salah satu kenapa kita harus mengerti tren pasar untuk diri kita dan produk kita. Nah, kalau keuntungan, ini keuntungannya Bu. Jadi selain duitnya banyak, iya Bu duit banyak, tapi kalau sekali tekor juga banyak Bu. Nah, keuntungannya banyak. Kita nambah devisa, kita juga memperkenalkan produk kita ke luar negeri. Contoh, kalian pasti tahu Arif Muhammad kan, yang suka main apa itu ya, yang bagi-bagi duit. Apa mas namanya mas? Ikoi-ikoi. Ya, yang ikoi-ikoi itu. Nah, dia kan produknya Erigo itu. Itu kan salah satu produk kaos, sweater kayak gitu kan merek lokal kan, tapi dia bisa sampai Amerika. Nah, dia kan mengenalkan produk Indonesia dari dalam negeri ke luar negeri. Dia juga meningkatkan lapangan pekerjaan. Kalau Bapak Ibu bergerak di ekspor, kalau lancar, pasti lapangan pekerjaan terbuka. Dan itu juga bagus untuk kita juga menjalin kerjasama antar negara. Nanti relasi kalian juga meluas sampai ke luar negeri. Enaknya apa? Enaknya kita kalau jalan-jalan keluar kita nggak perlu nginep hotel. Biasanya mereka menyediakan tempat untuk kita, udah kayak saudara gitu. Tapi asal hubungan kita bagus ya komunikasinya ya. Kalau enggak ya nggak bakal dibuka pintu juga sih. Tapi ada juga untuk kita juga bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kenapa? Karena yang saya ekspor salah satunya adalah hasil bumi ya, rempah-rempah. Jadi kita mengangkat kehidupan petani juga. Petani ini kan di Indonesia kan udah cukup miris ya kehidupannya. Jadi kita angkat, jangan sampai cuma dipermainkan tengkulak aja. Kalau produknya bisa diekspor itu akan jauh lebih baik. Sekarang sih saya seneng karena petani kopi itu kehidupannya sekarang jauh lebih baik. Asal perusahaan-perusahaan yang menaungi mereka itu peduli. Nah, memperluas produksi. Produksi ini biasanya gini, saat kalian punya usaha satu, terus berkembang, berkembang, berkembang. Nah, nanti produksi kalian meluas dan produknya ada lagi, pasti nambah-nambah. Yang terakhir yang dibilang Bu siapa tadi Bu Yasmin ya? Yasmin. Ya betul, meningkatkan keuangan pribadi Bu. Duitnya banyak Bu, jadi nggak perlu minta suami Bu kayak saya Bu. kalau kalau mau main mau pelesir, udah langsung aja Bu.
Nah, kalau kalian takut apakah pandemi ini bisa ekspor? Nih ya, pandemi ini sebenarnya itu peluang untuk kalian. Kenapa? Karena sekarang semua online. Semuanya online dan ekspor Indonesia ini naik, naik, naik lumayan banget naiknya. Dan semua orang ini kan di rumah ya, semua itu bosen di rumah. Ngapain di rumah? Mobilitas kita juga menurun. Orang-orang juga menghindari keramaian. Mereka lebih peduli kesehatan, jadi mendahulukan hal-hal yang penting. Jadi pilih produk yang akan dikonsumsi mereka secara penting. Jadi kalau produk kalian sekiranya bukan produk yang penting, kalian harus ngerti bener nih segmen kalian ini seperti apa. Bagus-bagus baju. Bentar, ada yang mau Nah, itu dari aku ya. Kalau mau tanya jawab, oke, aku tanya jawab. Yang jelas untuk ekspor itu kalian harus menjadi seorang pekerja keras, senang tantangan, terus bekerja dalam tekanan. Kenapa? Karena kalian akan mengalami fase di mana kalian tidur jam 5 sore, bangun jam 9, dan nggak tidur lagi seharian. Itu kalau malam itu kan beda ya dengan di luar. Jadi kalian itu browsing internet selancar semuanya itu malam. Buyer itu semuanya malam. Jarang sekali kita nemu buyer yang pagi-pagi kecuali ritmenya zona waktunya sama dengan kita. Tapi kalau kalian udah buka jalan, buka akses, biasanya pendapatan kita sih kita yang tentuin sendiri. Mau pendapatan kita 1M, 500 juta atau berapa itu kita tentukan sendiri. Kalau saya yang cuma ibu-ibu rumah tangga, anak 3 gini bisa. Kalian anak-anak muda yang lebih milenial dari aku harusnya bisa loh. Pasti bisa deh. Nanti dibantu sama saya sama apa Big Ads ya, sama Big Ads itu bisa. Oke, kalau mau tanya jawab nggak apa-apa Mas Dadang nih biar pada ada suaranya pada diem. Oke, terima kasih Mbak Mbak Dita. Keren nih materinya nih. Paket komplit, ekspor dari dasar, semuanya dibongkar tadi itu. Gimana nih teman-teman? Jika ada yang mau bertanya langsung boleh hidupin suaranya. Terus langsung tanya ke Mbak Dita ya. Ditunggu. Di sini ada petani porang. Kebetulan kami ada banyak petani porang yang ingin belajar di ekspor. Soalnya di pasar lokal sedang hancur. Cara mencari buyer untuk petani produk porang kemana ya? Bukan kemana, Pak. Siapa? Kalau kemana banyak. Nah, Bapak tahu nggak porang itu digunakan untuk apa? Produk knowledge-nya tentang porang ini tahu tidak? Tuh, kalau Bapak tahu, Bapak pasti yakin. Saya yakin kalau produk knowledge Bapak bagus, Bapak pasti ngerti ke siapa nyari bayarnya, siapa, di mana, negara apa. Itu nanti mudah. Tapi kalau produk knowledge kita nggak ngerti, kita cuma pengen kasih bayar dong, kasih bayar dong. Kalaupun saya kasih bayar, Pak, belum tentu deal. Kenapa? Saat Bapak Zoom, saat Bapak negosiasi dengan buyer, produk knowledge Bapak ngeblank, itu nanti buyer ninggalin Bapak. Buyer paling akan bilang gini, ya broker. Tuh. Ya udah, waalaikumsalam itu nanti Pak. Sayang kan? Jadi perbaiki dulu dokumen, sertifikasi semua. Yang saya tahu ya, porang itu harganya tinggi kalau sudah diolah. Tapi kalau belum diolah, harganya biasa. Tuh, nanti cara cari buyer saya ajarin deh di kelas lain. Mudah itu cara cari buyer itu sebetulnya. Asal produk knowledge-nya bagus. Assalamualaikum Mbak Tita. Apakah ekspor hanya berlaku untuk pengiriman produk dalam jumlah besar? Nah, betul ini bisa. Kita retail juga bisa kok kirim ekspor kok. Ini Mas Dadang aja ekspor ikan cupang loh. Tahu kan ikan cupang ya? Itu Mas Dadang ekspor cupang loh. Dan aku juga kirim retail kok. Ada banyak retail kayak apa ya, gula itu kadang aku packing retail itu dikirim keluar. Bahkan temen saya itu ekspor ini apa eyelashes bulu mata
Dia ekspor bulu mata ke Korea. Dan itu dia nggak pernah main kontainer karena ekspornya tuh cuma 10 kilo, 1 kilo, bahkan terkadang 5 pieces, 2 pieces itu bisa, dan itu melalui Shopee itu bisa. Banyak banyak marketplace yang dia masing-masing negara itu punya B2B loh, punya marketplace. Jadi kita daftar aja nggak apa-apa, cari yang fitur gratis. Kalau belum ini banget kan sambil belajar ya, kita cari fitur gratis. Bagaimana cara riset dan research produk untuk fashion bahan lokal apa bisa diekspor? Oh, bisa banget. Nah, untuk fashion bahan lokal, saya punya perusahaan konveksi. Saya punya usaha konveksi yang menaungi sekitar 250 UKM. Konveksi saya ini jualannya daster perca. Jadi daster yang dibuat dari kain-kain yang potong-potong, sisa-sisa kain. Jadi saya buat dari situ. Itu saya ekspor loh. Bener saya ekspor. Dan saya nggak main gede. Kalau di Indonesia mungkin itu dipanggilnya awul-awul yang barang-barang sisa-sisa jelek-jelek itu loh. Tapi kalau kita pinter ngedesainnya itu nggak kelihatan kok. Jadi percanya itu saya pasin di bahu, di ini gitu, dan coba di ini aja laku banget kok. Tuh. Tapi Jadi emang gini, pakai bajunya jadi apa belum tentu hal yang tidak kita sukai itu tidak disukai orang. Saya sendiri nggak pakai daster oh iya. perca, enggak, saya nggak pakai daster. Jarang kecuali tidur gitu. Tapi ternyata itu disukai oleh ibu-ibu pinggiran di India, di Bangladesh, di Vietnam itu disukai karena harganya juga murah juga kan itu. Jadi belum tentu hal yang kita suka disuka orang lain juga, itu belum tentu. Kayak saya dulu banget ya, saya dulu tuh ngekspor ini apa? Casing casing handphone kulit kayak gini nih. Nah, ini saya coba ekspor, tapi ternyata eh, model yang saya suka itu nggak laku, jarang disukai orang, dan apa dari situ saya mikir, oh ternyata kita ini harus menyediakan apa yang market mau, apa yang pasar mau, bukan yang kita suka, bukan yang kita mau. Tuh kayak baju. Baju pun kalau saya lebih suka warna yang kalem-kalem gitu, pakai coklat, hitam netral. Tapi saat saya menjual baju piyama ke luar ya, ke negara Taiwan, itu yang laku itu malah baju dengan warna genjreng loh, warna kuning, hijau, dan itu tuh terang benderang gitu, maksudnya bukan warna kalem, warna netral itu enggak gitu. Tapi beda dengan makanan. Kalau di kita nih orang Jogja, saya pindah ke Jogja 5 tahun lalu itu kaget. Jogja ini makanannya manis semua. Tuh, manis, manis semuanya di lidah saya. Tapi kalau kita ke Jawa Barat, semuanya asin semua, gurih dan pedas. Iya kan? Pasti kan? Nah, tapi saat kita ekspor makanan ke Taiwan, jangan pernah berharap ada rasanya. Karena di sana lebih suka rasa yang plain, tidak berasa. Bahkan bumbunya tidak kuat. Jadi saya pernah ngirim temen itu rendang ke Taiwan. Di sana langsung bilang, gitu. Dan besoknya dia nggak mau beli lagi. Terus waktu saya tanya marketnya apa nih di sana, makanannya kayak gimana sih? Saya ada dikirim 1 dos itu dari Taiwan ya, produk-produk yang hits di sana. Itu di saya itu kayak makanan rumah sakit itu loh, hambar itu nggak ada rasanya itu. Karena mereka lebih suka makanan sehat. Nggak kayak kita ya, kalau kita kan bumbunya kuat sekali, tapi kalau di sana enggak. Tuh, jadi kenalin dulu. Beda lagi dengan India, Arab. Nah, itu rempahnya kuat. Itu bisa kayak rendang. Rendang ini diekspor gede di Arab. Jadi ada rendang milik kenalan saya itu dia ekspor ke Arab itu. Besar, besar banget, 1 bulan 2 kontainer dia. Tuh, rendangnya ditoplesin, dikalengin itu loh. Dan itu siap dipanaskan kayak gitu. Dan itu gede banget kok ekspornya. Jadi kalau kalian itu tentukin dulu produknya, kemudian cari nih negaranya apa yang pengen kalian tuju. Tapi kalau orang kan ngajarinya gitu nih, produknya terus pengennya dijual ke negara apa gitu kan. Kalau saya enggak, jangan. Jadi produknya apa, riset dulu, research dulu, cocoknya dijual ke negara mana.
Tuh. Mungkin nanti kalian bisa minta itu tuh yang di sebelah saya tuh Mas Dadang tuh ya, atau untuk bikin kelas lanjutan diiniin. Karena kalau kita bahas ekspor itu tidak bisa satu momen aja sih. Itu nanti ada cara menghitung HPP, biayanya berapa yang harus harus di apa namanya? Dikeluarkan. Jadi saya harus harga jual berapa. Terus bagaimana cara menghitung box di dalam kontainer. Jadi kalau kalian misalnya nih kalian ekspor botol aqua, kan nggak mungkin kan dikresekin gitu doang, pasti kan dikardusin. Nah, itu ada caranya juga. Bagaimana cara menghitung satu kontainer isi berapa kardus dan satu kardus isi berapa botol. Itu semua ada cara-caranya, ada rumus-rumusnya juga. Kemudian kalau kita jualan kan biasanya gini, oh ini aku beli dari Indomaret 5.000. Ya udahlah, aku jual aja di toko 7.000, untung 2.000, itu kan. Kalau di ekspor nggak bisa gitu. Selain biaya produksi, biaya maintenance, kalian juga harus memikirkan biaya lain. Di antaranya packaging, kemudian biaya trucking, kemudian biaya dokumen, biaya handlingnya, dan lain-lain. Itu biayanya ada banyak. Nah, itu nanti masuk ke keuangan ekspor. Untuk materi keuangan ekspor, Mas Dadang. Siap. Tuh. Keuangan ekspor ya. Ada juga manajemen ekspor. Manajemen ekspor ini isinya apa? Bagaimana handle produksi kalian. Jangan sampai kalian kekurangan produksi untuk si buyer juga. Nah, di manajemen nanti juga saya bisa ajarin nih, kalau produk kalian makanan atau pakaian itu dokumennya apa aja. Kemudian apa sih yang diurus di manajemen ini, banyak banget. Kayak tidak banyak orang yang tahu HACCP itu tidak boleh diletakkan logonya di produk. Itu nggak boleh. Padahal dengan HACCP ini kita bisa ngasih tahu buyer loh bahwa produksi kita sehat, bahwa manajemen kita bagus gitu, perusahaan kita juga bagus gitu. Tapi tidak boleh. Jadi nggak boleh nih ditaruh di sini HACCP, itu nggak boleh. Walaupun kalau produk organik dia boleh gitu kan. Nah, kalau dia kan ada nih SNI, halal, MUI gitu ya. Nah, tapi sebetulnya si Le Mineral ini, Nestle ini sudah HACCP juga, tapi tidak dicantumkan di produknya. Mereka mencantumkan di mana? Dikirim langsung ke buyer atau ke toko yang membeli produk mereka. Karena peraturannya seperti itu, tidak boleh. Tuh, jadi ada peraturan tuh banyak banget nih, banyak banget peraturan. Kalau secara teori sih mungkin banyak ya, tapi nanti kalau sambil dipraktekin pelan-pelan, semuanya mudah kok. Gitu. Asal ada niat aja sih. Apa ini? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Di chatnya udah Udah, ini tadi untuk fashion bahan lokal diekspor, bisa kok. Fashion lokal bisa diekspor kok. ini. Nah tadi kemarin nanya soal ini ya, apa produk retail ya? Ini produk retail kan sebenarnya bisa juga ya diekspor. Bisa. Nah di kurikulum X kita juga udah ada sih mas panduan ekspor via Etsy itu. Nah via Etsy itu ekspor seperti apa itu ada panduannya. Nanti balik ke produknya. Kalau ini aku juga lagi bangun produk ya buat ekspor retail ya, ekspor retail. Nah nanti progresnya gimana juga kita update di kurikulum sih, seperti apa gitu. Jadi teman-teman kita tumbuh bareng lah di sini. Tadi ada Bu Wiji ya pertanyaannya. Nah ini Mbak, bagaimana cara riset dan riset produk untuk fashion baru? Nah, itu nanti masuknya ke manajemen itu. Manajemen. Ke manajemen, Bu, untuk riset kayak gitu-gitu. Karena apa, Bu? Kalau saya ajarin sekarang di Zoom nih, Bu, itu untuk cara riset dan research aja, Bu. Saya ngajarin UKM ya, Bu, dari 30 UKM yang saya ajarin, Bu, dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Yang nyantol cuma 5 orang, Bu. yang akhirnya bisa tuh cuma 5 orang gitu. Jadi saya sampai pelan-pelan banget. Ini diklik yang ini caranya ini kan, itu ada tutorialnya juga, dan itu makanya kenapa saya nggak suggest, nggak saranin langsung seketika itu, enggak, karena itu memang butuh waktu sekali untuk memahami. Sekelas Mas Dadang aja 2 hari, Bu. Karena dari riset dan research ini kan nanti kan banyak yang harus dicatat, diklik, kemudian diingat, kemudian dibandingkan.
jutaan itu loh itu. Makanya itu nggak bisa langsung gitu. Mas, ini dong. Terus apa ini? Ada pertanyaan. Arif, boleh dikasih tahu Mbak produk apa saja yang winning untuk diekspor di Shopee? Toko saya udah terdaftar ekspor Shopee soalnya. Nah, Masnya ikut kelas Shopee ekspor nggak? Kalau ikut kelas Shopee ekspor, Masnya minta data penjualan tertinggi. Itu pasti dikasih di Shopee ekspor. Karena kalau winning produk untuk diekspor ya, Mas ya, itu kan kebijakan Shopee ya. Jadi saya nggak bisa ngambil database mereka gitu. Tapi Nanti ngambil di sini ya. oh. Nah, tapi kalau Masnya ikut kelas Shopee ekspor, itu setahu saya free. Saya juga gabung kok. Saya sering ikut grup-grup kayak gitu juga saya untuk memperluas pengetahuan saya juga. Nah, itu free dan Mas bisa nanya, Mas penjualan tertinggi di tahun kemarin apa aja atau di 3 bulan terakhir. Dari situ nanti bisa tahu. Lebih bagus sih gitu. Karena ada teman juga di jualan itu loh apa? Krim muka reselleran dokter gitu, reselleran Mas, dropshipperan, dan itu omset dia 200 jutaan. Jadi saya juga saya nggak mau menutup mata terhadap retail, asal retailnya ini kita sasaran tepat, kita ngerti timing dan sistemnya, pasti tembus juga kok Mas. Tuh, dicoba Mas, ekspor Shopee lumayan loh kalau ngerti ilmunya Shopee ini, beneran. Udah, belum ada lagi kan? Nah, ini apa? Oh, ini udah tadi. Nah, ini ada teman-teman nitip nggak pertanyaan, katanya Apa? butuh legalitas apa aja untuk ekspor, apakah harus PT atau bisa perorangan. Terus kalau misalnya PT, klasifikasi PT yang bisa dapat izin ekspor itu ada standarisasi modal dasar nggak dan harus grade apa gitu. Untuk ekspor itu cuma butuh NIB dan NPWP. NIB dan NPWP. NIB-nya pun kalau masih NIB lama ya yang di oss.go.id itu ya, nanti di-upgrade jadi NIB RAB, NIB yang terbaru. NIB yang terbaru ini kalian sudah bisa ekspor. Tapi mungkin jumlahnya nggak kontainer. Kalau kontainer itu harus khusus PT. Dan PT-nya tidak dibatasi minimal modal. Jadi modal kalian di PT mau 10 juta, mau 20 juta itu nggak masalah. Yang penting legalitas. CV juga bisa. Jadi CV bisa, PT bisa. Kalau PT itu sekarang kan minimal modal kan 10 juta setahu saya ya, yang terbaru. Nah, bahkan sekarang ada PT perorangan. Itu bisa juga. Jadi sebetulnya pemerintah itu mempermudah akses kita kok untuk ekspor. Benar-benar mempermudah. Hanya kita tinggal jalanin dan tahu caranya aja gitu. Jadi kalau kita bikin ekspor yang kita butuhkan sertifikat persyaratan dokumen legalitasnya ya cuma itu NIB dan NPWP. Nah, di luar itu adalah sertifikat dan dokumen pendukung. Contohnya sertifikat produk, kayak halal. Halal ini diurus ya untuk yang punya makanan. Kenapa? Kalau kalian mau ekspor apapun itu bentuknya, halal ini wajib. Apalagi ke Timur Tengah, itu wajib. Kecuali produk makanan non halal sih. Berarti harus nikah dulu, Mbak? Berarti harus nikah dulu. Ya, enggak gitu juga belum. Kan Enggak gitu juga belum. Jadi ya bener kalau makanan itu halal ini penting sih daripada PIRT kalau saya saranin halal. Kalau PRT itu untuk UKM sih, tapi kalau mau diurus nggak apa-apa sebagai kelengkapan bahwa di lokal pun kita sudah lengkap datanya itu. Ya, buruan diurus ya surat-suratnya. Oke, ada jawaban sih tadi apa? Udah dapat jawaban NIB ya? NIB ya. Jadi NIB itu nomor induk berusaha ya? Nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha itu sebenarnya bisa diurus perorangan. NIB UMKM namanya Mbak. NIB UMKM itu untuk perorangan bisa, terus NIB untuk CV ataupun NIB untuk PT. Dan update terbaru OSS itu dari Kementerian apa Mbak? Kementerian Kemenkumham bukan? Jadi di OSS itu kita tuh sebenarnya bisa bikin PT perorangan. Nah, perorangan misalnya saya sendiri punya anggaran dasar 10 juta dan pengen bikin PT. Nah, itu bisa. Kalau dulu ya, dulu itu bikin PT itu minimal anggaran dasar tuh 25 sampai 50 juta.
Dan itu harus 2 orang, harus ada direktur dan harus ada komisaris. Nah, per Juli ini, Juli 2021, sekarang 1 orang bisa bikin PT sendiri. Ya mungkin anggaran dasarnya minimal 10 juta. Itu nanti terus ditambah bayar notaris itu sekitar 2 jutaan. Nah, itu. Kalau memang mau lebih aman, bagusnya PT ya, Mbak? PT saya Bagusnya lebih PT memang. kuat legalitasnya, juga sertifikasi tadi ya. Iya. Sertifikasi halal, nikah dulu. Sertifikasi halal, sertifikasi yang lain-lain. Nah, yang penting ada beberapa sih. Kalau organik ada namanya USDA ya, Mbak? USDA itu untuk Amerika. Sama EU. Ada nggak kameranya? Jadi ada Kok ngeblur? kalau organik wajib sertifikasi. Ngeblur guys. Ngeblur ya? Ngeblur. Kameramu di blur ya? Kameranya iya. Ini nggak kelihatan. Jadi seperti itu. Sewaknya. Tapi tadi kan yang Shopee ekspor itu kan program dari Shopee-nya juga buat ekspor ya. Ekspor Iya, bisa sih. retail. Tapi kalau di Shopee Ekspor ini kalian diajarin bagaimana cara apa? Cara posting, terus cara iklan di Shopee kayak gitu-gitu aja sih. Tapi kalau kalian jadi member, jadi grup bukan member ya, jadi ikut di grupnya kan kalian bisa minta datanya, bisa minta data untuk penjualan tertinggi itu produk apa yang paling diminati apa itu. Tapi kalau aku saranin, Mas, kalau ikut di Shopee Ekspor lebih baik kamu cek negaranya. Shopee itu kan masih terbatas sih negaranya. Nah, nanti kamu cek tuh per negara, mana yang layak untuk produk kamu, mana yang bener-bener berdasarkan riset tadi ya, mana yang bagus untuk produk kamu. Tuh, kalau misalnya kayak Korea gitu ya, kamu nggak mungkin jualan ke Korea kayak kemarin kan rame-rame itu tripping singkong diekspor ke Korea. Nah, yang tidak banyak orang tahu di Korea itu dia juga punya standarisasi sendiri. Kalau sekelas UKM kan tidak banyak yang sudah punya HACCP untuk produksi. Nah, kemudian untuk sekelas stripping, goreng-gorengan gitu ya, itu pun standarnya tidak boleh digoreng memakai minyak. Jadi dia itu dry frying, ada mesinnya itu. Nah, itu harus diketahui dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan pakai minyak pun bisa. Kalian tahu nggak yang itu loh, yang lidi rasa nano-nano, ada rasa balado, yang modelnya kayak sapu lidi, yang dijual di SD-SD itu yang murah-murah itu diekspor ke Korea gede banget. Bener, dan orang sana seneng. Saya sih enggak, tapi orang sana seneng gitu. Dan saya juga kaget waktu saya ngobrol sama dubesnya gitu. Mbak Dita ini loh kayak gini nih, produk kayak gini nih di sini disenengin gitu. Waduh, macam seblak gitu karena kan yang di sana itu sukanya yang merah-merah pedes-pedes kayak gitu ya, kayak gochujang kayak gitu-gitu dia seneng, tapi beda dengan lidah saya gitu kan. Nah, dari situ saya baru tahu, oh tapi ternyata untuk stripping nggak boleh pakai minyak, ada standarnya fryingnya. Tapi untuk produk yang seperti itu yang ada perasa bumbu balado, bumbu pedes, barbeque itu ternyata nggak masalah, tergantung negosiasi kita ke buyernya gitu. Jadi ketahui dulu, benar-benar harus ngerti seluk-beluk dari produk kita. Kalaupun misalnya kita jualan fashion baju, ya mungkin Bu Wiji ya, baju ya. Nah, kita harus ngerti juga Bu, ngerti apa kain. Kain kita ini kalau kondisi panas nanti bagaimana, terus kalau dia kelipet-lipet bagaimana, apakah bisa balik lagi dengan mudah, karena ada satu jenis kain yang kalau kita masukin mesin cuci, kita cuci, begitu kering itu nggak kusut gitu. Bagus gitu. Nah, kan ada jenis-jenis grade tertentu kan, misal kayak katun, linen atau apa itu. Nah, kemudian cara penanganannya bagaimana. Nah, kalau baju itu, kalau garmen ya, baju konveksi itu sebetulnya masuk ke Amerika Latin juga tinggi. Bahkan kemarin terakhir saya dapat pesanan dari pihak sana, pihak Panama ya, Amerika Latin itu. Tahu ini enggak sih baju kayak singlet? Itu kan kayak singlet model kayak jaring-jaring kotak-kotak itu loh. Kan kalau celana basket itu suka ada jaringnya, itu apa ya itu namanya, kayak furing itu loh. Nah, itu dia minta kayak gitu. Jadi minta celana training sama baju singlet ala basket, tapi yang di dalamnya dan di luarnya itu ada furingnya kayak jaring kayak gitu.
Nah, itu saya bingung itu. Aduh, ini apa lagi nih? Jadi nggak saya tanggepin karena saya jualan daster kan, nggak jualan kayak gitu. Jadi saya diemin. Nah, itu banyak sebenarnya kalau ini saya sering-sering dapat tawaran-tawaran, Mbak Dita bisa supply ini, bisa supply ini. Nah, itu kalau saya lempar ke UKM atau ke anak didik atau ke ini ya, ke orang yang saya mentorin ya, itu kalau orangnya belum ngerti produk knowledge-nya dengan baik dan cuma mau coba-coba, saya nggak mau. Kenapa? Satu, selain nama saya nanti jelek karena pasti berantakan. Yang kedua, nanti kasihan orang ini sendiri. Dia bakal bingung. Aduh, ini apa ya, Mbak? Gak bisa, Mbak, ini. Dan dia akan memaksakan diri sendiri. Beda kalau dia sudah siap, dia sudah ngerti produk knowledge-nya dengan baik, ditanya apapun dia bisa jawab. Nah, itu beda. Tuh. Harus seperti itu. Gitu. Ini Mas Dadang tuh. Siap. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman seputar ekspor? Ini ada pertanyaan, ada Bu Wiji ya. Mas Dadang bisa diagendakan materi riset dan research? Bisa. Nanti kita agendakan Bu Wiji. Siap. Berarti karena memang materi ekspor ini sangat luas ya. Jadi memang nanti kedepannya dibikin spesifik aja. Kalau hari ini khusus riset, terus mungkin nextnya nanti khusus financingnya ya. Bagaimana mengatur keuangan di ekspornya. Packaging, nah ya juga branding dan packaging. Sebenarnya banyak ya. Nah, tapi ini kan masih kita di umumnya dulu yang dasar-dasar gitu. Terus teman-teman sambil praktek juga yang punya produk ya dicoba aja, ada beberapa marketplace yang bisa retail ekspor ya seperti Shopee ekspor ya. Shopee ekspor bisa, terus ini saya catatin aja Shopee ekspor, terus di Indo Network ya. Indo Network. Terus nanti di Etsy ya. Etsy itu sebenarnya ada di kurikulum Week Ads kita ya. Saya sendiri juga main di Etsy sih baru bulan ini, baru sebulan. Nah, Etsy ini sangat mudah. Teman-teman tuh posting cuma bayar 3.000 per bulan per satu produk. Nah, itu bisa marketnya adalah 90% orang Amerika atau US. US sebenarnya itu lengkap sih di kurikulum ada semua risetnya. Jadi teman-teman tinggal ikutin. Kalau udah punya produk, coba aja diposting. Anggaplah kalau kita ngiklan 300.000 seminggu misalnya. Nah, kalau kita 300.000 sebulan, itu udah punya 100 produk Etsy. Karena per produk bayarnya Rp3.000 selama sebulan. Jadi bisa posting sampai 100 produk. Nah, nanti kita sambil praktek pelan-pelan lah, kan kita ada di WA group yang sama. Jadi kita sama-sama bisa praktek dan bertanya di situ. Oke, ada yang mau bertanya lagi nih? Research terus berarti retail bisa nih, aku sambil bacain pertanyaannya nih. Ada lagi nanti itu kayak bagaimana sih bertahan bisnis harus ngerti juga deh ekspor itu ada barang bebas ekspor dan barang dibatasi. Barang lartas ya. Jadi di ekspor itu kita juga harus ngerti loh, di ekspor itu kan ada barang bebas untuk ekspor kayak makanan kayak gitu-gitu. Ada juga barang yang dibatasi ekspor. Dibatasi ekspornya apa aja? Contohnya kopi itu dibatasi ekspor loh. Juga ada barang kayak kayu, hasil tambang. Nah, ada barang yang dilarang ekspor. Contoh hewannya ya ikan cupang sih enggak Mas, tenang Mas, ikan cupang enggak. Tapi contoh kayak terenggiling dan hewan-hewan yang dilindungi itu dia dibatasi. Jadi harus ngerti dulu juga sih apa gimananya soal step-stepnya ekspor itu. Jadi enggak sebetulnya simple tapi tidak sesimpel itu juga gitu. Iya, benar. Jadi banyak spesialis produknya lah ya, produk. Nah, kalau teman-teman cara marketingnya seperti apa kan? Di satu daftar marketplace dari di sana yang lain. Terus kalau paham Facebook Ads, itu juga gampang kita bisa targetin. Misalnya kalau saya ingin iklanin ke Jepang itu, saya ke Singapura, area itu aja saya targetin. Misalnya usianya adalah 27 sampai 47, terus cowok, terus dia hobi pet ya, pet peliharaan, terus area Singapura, jadi itu bisa saya tembakin di situ tertarget iklan. Misalnya saya bayar 100.000 aja saya bisa dapat 10 orang. Nah, yang diposting adalah video-video seputar produk kita. Kalau saya kan ya produknya kayak posting. Itu aja udah jalan. Jadi siapin produk, main di Facebook Ads, ngerti landing page atau website, itu udah bisa langsung
jualan Jualan di situ. udah Udah dapat dapat salah bayar, bayar. tinggal Tinggal nanti nanti bagaimana bagaimana nih nih gue cara bisa bayar. bayar. Tadi kan Mbak Mbak Dita Dita juga juga udah udah ajarin ajarin mannernya manner ya ya atau atau attitude-nya attitude-nya bagaimana bagaimana naik naik gue gue bayar. bayar. Jangan Jangan sampai sampai kita kita mempertanyakan mempertanyakan hal-hal hal-hal basic. basic. Jangan Jangan sampai sampai kita kita tidak tidak menguasai menguasai produk produk knowledge. knowledge. Karena kan di Karena kan situ di situ baru baru nilai nilai kapasitas kapasitas kita. kita. Orang Orang benar benar-benar ekspor apa ekspor atau jualan. jualan. Karena Karena saya saya cerita cerita dikit ya. Jadi jadi saya saya punya punya teman teman di di daerah daerah Dumai Dumai Riau. Riau. Nah, dia itu Itu yang yang ngurusin ngurusin pabeanan pabeanan lah, lah, terus mungkin pengiriman lah. lah. Mungkin Mungkin orangnya ada orangnya di ada di sini sini. kayaknya. Nah, jadi dia tuh dia Dia cerita cerita orang-orang tuh orang-orang tuh banyak yang banyak yang datang ke datang ke dia, dia, tapi tapi bener-bener dari nol, bener-bener nggak tahu gitu. Jadi cuma latah pengen ekspor lidi. Mungkin karena lihat TikTok viral ya, lidi ini harganya di Jepang 10 juta misalnya gitu kan. Atau pisang ini daun pisang ini di Jepang harganya 9 juta misalnya gitu ya. Terus mereka tuh latah dengan kapasitas daun pisang ataupun lidi yang dia punya nggak terlalu banyak. Terus dia bertanya ke teman saya tuh yang memang ngurusin pengiriman di pelabuhan. Tapi itu pertanyaan sangat-sangat basic dan bisa dibilang kayak halu gitu. Kayak dia tuh sebelum belum terlalu paham produk, cuma karena latah pengen ikutan gitu. Jadi betapa pentingnya kita kuasai produk knowledge-nya dulu lah, riset dan research. Ya itu nanti tadi Bu Wiji tuh bagus tuh pertanyaannya tuh. Nanti kita bakal pelajari tentang bagaimana sih riset dan research-nya. Terus Mbak Dita juga nanti gabung ke grup ya Mbak. Jadi kalau ada yang mau bertanya juga bisa langsung ya di grup Week Ads gitu. Soalnya kalau kalian nggak riset dulu, nggak ngerti ya, nanti kalian tuh keliru. Kelirunya gini, sering kali orang itu berpandangan karena mereka pulang haji, pulang umroh ya, dapat sajadah dari Indonesia, dapat mukena ternyata produk Indonesia. Jadi mereka pikir, ah aku mau ekspor mukena ke Arab. Padahal enggak. Padahal yang beli itu sebetulnya dari negara lain, tetapi white labeling. White labeling itu memakai merek mereka, tapi memang dibuatnya di Indonesia, tapi muter nih ke negara lain dulu. Jadi nggak langsung ke Arab. Nah, itu keliru. Ataupun nih, kita ekspor batik bergambar makhluk hidup ke Timur Tengah pula. Nah, itu nggak bakalan masuk itu, nggak bisa itu. Karena di Timur Tengah itu kalau makhluk hidup itu hukumnya haram, udah nggak boleh udah itu. Jadi memang benar Bu itu memang harus ngerti dan selain itu kalian juga harus maulah belajar tentang budaya, tentang apa ya adat istiadat negara tersebut, daerah tujuan kalian itu biar apa? Biar kita juga ngerti kompetensinya kita di sana seperti apa. Tuh, jadi riset ya itu memang sepenting itu. Jadi nggak gerusa-gerusu langsung bikin jual karena ada orang, oh ini lo ekspor lidi, oh ini lo orang ekspor ini, oh pengen gitu. Iya semua orang juga pengen kaya. Saya juga ngekspor karena saya pengen financial freedom gitu. Tapi kan ada caranya, lebih baik disusun, ditata dan enggak latah supaya bisa dapat yang terbaik gitu supaya bisa bertahan lama sih sebetulnya kirim surat pun sama itu ada formatnya tuh ada nih banyak anak muda sekarang yang ikut kelas-kelas ekspor itu tidak sopannya gini contoh WhatsApp gitu ya ke saya ya tuh dia WA itu tiba-tiba bilang Mbak Sherlock dong saya mau ke pabrik tuh. Lah saya baca ya saya demin aja tuh nggak saya jawab kamu siapa ngapain minta-minta Sherlock gitu kan ada adabnya, ada tata caranya juga saat kita ngobrol komunikasi dengan orang ya. Apalagi entah itu ke supplier ataupun ke customer kita. Begitupun dengan berkirim email. Jadi dari kemarin saya baru pelatihan dari Kemenkop dengan sekitar 35 orang. Waktu saya suruh mereka semua bikin surat penawaran, saya bilang saya suruh mereka kirim surat perkenalan, introduction letter. Saya minta mereka bikin surat perkenalan ke buyer, pura-puranya gitu. Nah, semua orang di ruangan itu membuat surat penawaran, bukan surat perkenalan. Isinya penawaran semua. Kami dari perusahaan ini memproduksi ini. Nah, lebih parah lagi. 23 orang ya, 23 orang itu emailnya itu penuh dengan basa-basi. Emailnya itu bagaimana kabar Anda gini-gini. Lah kan kita bukan kirim surat ke pacar ya. Jadi ya itu makanya itu ilmu persuratan juga sebetulnya penting sekali. Ternyata saya kaget dari sekian banyak orang yang saya bimbing
ternyata kebanyakan mereka kurang pengetahuan di bidang korespondensi ekspor ini. Tuh, ada yang bahkan sampai menanyakan semoga Anda dan keluarga Anda sehat-sehat saja, perusahaan kami begini beginilah, itu nggak penting. Nggak penting itu kayak gitu-gitu itu. Terus waktu terakhir saya suruh mereka coba dong bikin quotation ini kalau buyer minta kita produk. Jadi kan biasanya kan buyer kasih inquiry. Inquiry ini surat permintaan pembelian barang. Nah, biasa kan kita balas, kita kasih quotation ini isinya tentang harga, kesepakatan gitu-gitu yang sudah diminta buyer. Mereka jawabnya simpel aja. Iya, saya jual segini, speknya ini, harga segini gitu. Dan mereka tuh nggak mikir bahwa dari pabrik supplier ke pelabuhan itu ada biaya lain lagi, ada biaya kontainer, ada biaya shipping, ada biaya trucking, ada biaya forklift, banyak biayanya dan itu nggak dipikirin. Jadi yang penting aku sebagai trader untung aja mbak gitu ya. Waduh, saya baca ya sebagai trader untung tapi ntar lu buntung gitu karena ada biaya-biaya nggak dimasukin gitu. Dan waktu saya suruh bikin surat negosiasi surat negosiasi itu nanti dipakai saat buyer nego harga. Kenapa? Contoh, nih yang udah terkenal banget ya. Buyer India ini mirip emak-emak di pasar gitu. Jadi kalau nawar nggak ada akhlak. Dan itu bener gitu. Dan mayoritas semua buyer seperti itu gitu. Jadi nanti ada bahasanya juga, ada formatnya juga. Bagaimana sih cara menjawab buyer yang nawarnya nggak ada akhlak seperti itu gitu. Jadi nggak langsung maaf saya nggak bisa gitu. Nggak bisa, kita jualan kan bagaimana caranya supaya mereka minat ke kita ya, bukan bagaimana memaksakan dengan harga kita dan mereka wajib beli itu. Ada ilmu-ilmunya dan itu yang tidak dibahas di luar. Kebetulan katanya tuh Mas Dadang tuh dari Weekend juga mau bikin kelasnya, jadi ya udah saya bantu. Apa yang bisa saya bantu Mas? Selain kejombloan lu ya. Tuh. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi nggak apa-apa, tanya aja. Ayo, masih ada nih. Dan Waktunya. oh, Mumpung masih gratis ya. enggak sih. Silakan. Sebentar ekspor. Pokoknya kalau di dunia ekspor itu sebetulnya sama aja kayak kita jualan, tapi jualan lokal. Cuma ini bedanya kita jualan ke luar negeri. Dan kalau saya lebih mengetumakan kejujuran. Buyer itu suka kita jujur. Gitu. Walaupun banyak spammer nih, scammer kayak apa ya, buyer bohongan gitu. Tuh, itu banyak. Ya kan, yang jadi broker, jadi marketer, jadi trader kan nggak cuma orang Indonesia, orang luar juga banyak. Gitu. Bahkan cara saya dapat buyer pun salah satunya memakai trader-trader yang ada di luar negeri juga. Contoh mahasiswi-mahasiswi Indonesia yang dia beasiswa tapi kehidupannya standar samping gitu ya di luar negeri dan butuh uang sampingan. Nah, itu saya jadikan trader saya itu. Selain itu, maaf nih ya, TKI itu juga saya suruh jualan itu. Kenapa ya? Ya mereka walaupun TKI mereka diaspora loh, mereka orang Indonesia yang tinggal di luar negeri loh. Walaupun mereka jualan retail gitu. Saya pernah jualan sambal cakalang. Saya jualan ke Hong Kong sama ke Singapura, nggak terasa 1 bulan saya terima 40 juta dari jualan sambal cakalang. Yang jual TKI. Jadi ya ada triknya sih, ada caranya sih bagaimana kita mendekati mereka, bagaimana kita mengobrol dan mengajak mereka itu. Dan siapa aja sih yang cocok untuk kita jadikan partner sebagai diaspora. Karena bayangan kita ya, oh orang tinggal di luar negeri ini kaya, apalagi kalau suaminya bule. Ya belum tentu. Belum tentu. Di luar negeri pajaknya tinggi kalau saya pajaknya tinggi sekali, apalagi yang dia tinggal di Eropa. Aduh, ampun. Teman saya yang di Belanda itu, dia pemilik yayasan. Bayangin, dia tinggal di Belanda, rumahnya di Belanda, suaminya arsitek, dengan pendapatan tinggi, rumahnya pun kalau di Indonesia ya, mungkin ibaratnya di Kemang gitu, yang udah mahal. Dia buka penitipan anak juga selain yayasan. Dia bilang sama saya,
Orang Indonesia loh pajak pribadi 5%, HPP 10% untuk makanan aja ribut. Lah kita di sini 35, 60, 55. Nah, itu. Jadi ya kita harus ngerti juga nih pajak di sana berapa. Jadi kita nentuin harga itu nggak semena-mena. Pokoknya aku mau keuntungan 10%, 20% gitu. Nggak bisa kayak gitu. Kita harus ngerti buyer kita, customer kita itu dapat pajak berapa persen saat mereka menerima produk kita dan menjualkan kembali produk kita. Karena kadang buyer beli gitu ya, terus kan dijual lagi, nggak dipakai. Misal mereka beli kayak ini, mereka beli tas-tas kulit gitu ya, mereka beli dan kan dijual lagi, ataupun makanan dijual di toko-toko lagi gitu. Dan itu mereka kena pajak lagi, jadi pajaknya 2 kali, saat barang datang dan saat mereka menjual lagi. Itu tidak termasuk pajak pribadi pendapatan. Nah, ngeri ya. Tapi ya itu urusan mereka sih. Itu nanti ada ilmunya juga. Pokoknya cara nentuin HPP, HJB, harga jual barang kita, terus cara menghitung kiriman. Kalau selama ini saya yakin nih banyak teman-teman itu kalau mau tahu harga kirim, harga shipping ya dari Indonesia ke Jerman, Indonesia ke Amerika, ke pelabuhan Los Angeles atau mungkin ke Tokyo Port, itu pasti kan nanya forwarder, ya kan? Padahal sebetulnya ada cara online yang jauh lebih mudah. Nah, itu nanti ya kita bahas. Itu nanti masuknya ke shipping, pengiriman dan packaging. Itu jadi satu itu. Itu ada apa ya? Apa namanya ya, masih ada satu, kalau saya sih biasa ya di Kemenkop itu kayak satu semester itu bahas tentang ini gitu, bahas tentang keuangan gitu. Terus kalau udah khatam semua, udah selesai, nanti bergeser ke packaging, ke perizinan atau apa, atau keuangannya. Nah, itu. Begitu. Yuk, ada lagi yang mau ditanya? Ayo, mumpung gratis. Mas Adam ada mau ditambahkan, Mas Adam? Aku sambil ini. Hah? Oke, sepertinya ini tutup ya. Oh iya, teman-teman yang sudah punya produk dan siap ekspor ada nggak? Kalau ada boleh di chat ya. Siapa tahu nanti. Siap ekspor maksudnya kalau bisa kan Gitu loh. Boleh. Yang sudah punya produk dan siap untuk diekspor, boleh ya di kolom chat. Yang pengen diekspor. Yang pengen diekspor. Siapa tahu belum siap, tapi kan yang pengen gitu. Boleh dong di chat atau dikasih tunjuk dong apa gitu. Siap ada. Ya, apa Mbak Puri produknya? Produknya apa Mbak? Saya nggak tahu Mbak. Kopi Toraja itu udah diproses belum? Bisa open video kah? Kasih lihat contoh barangnya Mbak. Iya, tadi Mbak, siapa ya Mbak Puri ya? Kopi Toraja. Toraja ini Sulawesi Selatan ya, Makassar ya. Kopi ini termasuk barang yang dibatasi ya penjualannya. Saya lagi di luar. Ada yang green bean, roast bean, dan bubuk. Nanti via chat bisa mboten. Bisa nanti lewat Mas Dadang atur aja. Bisa nanti lewat weekend. Kopi ini barang yang dibatasi, Mbak. Jadi apa ya? Mbak harus ngerti bener dulu. Pesaing kopi ini banyak banget. Jangankan yang UKM ya. Sekarang itu perusahaan gede nih kayak ABC gitu-gitu, Mayora. Mereka juga nembak ekspor juga. Tuh, dan mereka menggait pemerintah juga sama. Jadi kita jangan mau kalah. Tuh. Kenapa memilih kopi, Mbak Puri? Mau tahu dong saya dong. Kenapa memilih kopi di antara beribu-ribu banyaknya produk? Apakah Mbak Puri tinggalnya di Sulawesi juga, di Toraja? Di apa, di Anmis apa, Mbak Puri? Apa? Nah, pakai suara aja nggak apa-apa ya? ya gini aja nggak apa-apa. Kenalkan, nama saya Puri, Mm-mm. usaha saya Kufi. Jadi Kufi ini
Kami ngambil para petani kopinya dari para transmigran yang sudah lama berdomisili di Tanah Toraja, khususnya daerah Jawa. Jadi mereka sudah ada yang menikah dengan orang sana, terus nggak bisa balik lagi ke Jawa dengan berbagai faktor dan alasan mereka masing-masing gitu loh. Nah, cuman sedangkan transmigran untuk beberapa tahun belakangan ini kan pekerjaan mereka sudah sangat jarang kan. Nah, itu makanya saya alokasikan untuk mengelola perkebunan kami yang ada di sana gitu loh. Perbedaan kopi kami dari kopi Toraja lain adalah biasanya kalau kopi Toraja yang lain tuh cuma satu varietas, tapi kami ada 6 varietas, ada Pulu-Pulu, Minanga, Sapan, Lando Rondon, Tor, dan Dentator, Dawan juga. Jadi kami juga memberikan kebebasan kepada para customer untuk bereksperimen, untuk menentukan tingkat kematangan roasted dari kopinya, terus kehalusan bubuknya mau medium, mau hard, mau halus, atau mereka bereksperimen berapa persentase persen dari kopi. Mungkin aku mau 30 banding 70, ini banding ini gitu loh. Jadi ada kepuasan customer untuk mereka menciptakan varian baru sesuai yang mereka inginkan. Dan setengah dari hasil penjualan kami untuk biaya pesantren mualaf di sana. Gitu. Itu ada ininya nggak, Mbak? Kan tadi dibilang untuk pesantren kan. Nah, itu udah resmi belum ya usahanya? Maksudnya ada legalitas gitu-gitu. Udah, pesantrennya itu kami sudah dari 2006. Tepatnya di lokasi bukan pesantrennya, Mbak, usahanya. Apa? Oh, udah. Sudah ada. Surat-surat perizinan maksudnya. Udah. Kayak misalnya itu Mbak Puri melakukan itu atas nama PT atau pribadi, perorangan atau bagaimana gitu. Ya. Ada Bu, ada. Ada. Sudah, insya Allah HS code-nya dari produknya kamu sendiri. Nggak kedengeran. Mbak Puri tahu nggak HS kodenya dari produknya Mbak Puri sendiri? Wah, lupa saya. Langsung di mentoring. Nah, udah deh ini deh. Tuh kan saya bilang makanya kenapa produk knowledge penting. Jadi jangan cuma ngerti teknisnya aja dan teorinya, tapi harus ngerti menyeluruhnya banget gitu. Karena kan gini, Mbak. Saat kita kirim kopi ya, kopi ini HS code-nya tuh banyak sekali. Jenisnya banyak sekali. Salah tulis angka 1 aja itu nggak akan keluar pabean. Tuh. Begitu ceritanya. Itu. Nah, kalau memang itu nanti ada sumbangan ke pondok, sebetulnya itu salah satu nilai plus ya untuk penjualannya sendiri. Untuk istilahnya untuk cara kita marketing ke buyer itu sebenarnya nilai plus, bahwa dengan kamu membeli produk saya tuh nanti kamu nyumbang loh ke anak-anak begini gitu. Itu sebenarnya nilai yang bagus. Tapi kita butuh pembuktian nih. Buyer butuh bukti. Dan buktinya bukan berupa kayak foto-foto gitu-gitu. Mereka nggak pandang seperti itu, nggak mandang. Nggak, ya mandang tapi nggak begitu gitu. Karena itu kan kalau cuma sekedar dari foto itu kan bisa dibuat ya zaman sekarang. Di Photoshop pun bisa gitu. Istilahnya. Iya, benar. Iya kan? Nah, makanya saya bilang sertifikasi itu penting. Yang berhubungan dengan hal tersebut adalah sertifikasi fair trade lingkungan. Itu yang nanti kena ke CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, itu bagus, Mbak. Sebetulnya hal itu bagus sekali, unique selling point banget itu untuk penjualan. Tapi harus ada caranya, bagaimana cara kita membuktikan ke buyer. Kalau misal buyernya baik gitu ya, kayak buyer saya tuh baik. Saya tuh belum ngurus itu Mbak fair trade. Tuh, belum saya urus, tapi saya ada program tersebut juga. Jadi saat kita udah ada buyer, biasa kita ada zoom kan sama buyer untuk memperlihatkan pabrik kita, perkebunan kita, petani kita gitu kan. Nah, itu saya zoomnya langsung di lokasi, on site, langsung saya tunjukin. Ini tempat kami, ini kita melakukan sumbangan di sini. Dengan kamu membeli, kamu ngasih makan ke sekian-sekian orang. Dan itu harus, karena itu pondok pesantren muslim ya Mbak ya? Mualaf.
Nah, Mualaf. maksud saya gini, karena itu berhubungan dengan Iya, iya. Islam, cari buyernya yang Islam, jangan yang non-Islam. Oh iya. Iya. Nanti nanti nabrak gitu. Karena di non-Islam sendiri itu ada sertifikasi namanya kosher, itu sertifikasi halal untuk non-Muslim. Kak, Kecuali Mbak Purin melakukan CSR-nya itu ke yayasan-yayasan nasional gitu, maksudnya bukan yang beragama khusus gitu ya. Nah, itu bisa, tapi takutnya gini, beberapa orang itu cenderung rasisme soal agama. Karena itu kan poin ini ya, menyenggol, istilahnya kan senggolannya kan kenceng itu soal agama ini. Walaupun di Iya, Indonesia soalnya luar. kebetulan di sana itu kan Islam masih minoritas gitu loh. Apalagi di tempat perkebunan kami, tepatnya di daerah Mengkendek itu memang masih sangat minoritas. Jadi itu satu-satunya pesantren khusus untuk para mualaf gitu loh. Bagus ya. Saya juga mau alaf sih. Kok aku nggak dibina, Mbak? Di daerah mana nih Mbak Puri? Di daerah mana Mbak? Di daerah mana? Dalam Di daerah mana? Mengkendek, Mengkendek Mengkendek Toraja. Toraja. Oh, berarti Mbak Puri dari Toraja ya? Tanah Toraja. Iya. Soalnya kan Toraja ada dua, ada Tanah Toraja, ada Toraja Utara. Oh, dari Toraja. Bagus tuh, Mbak. Jadi kalau kayak gitu kamu nembaknya ini ke negara-negara yang muslimnya mayoritas. Contoh Brunei, UEA, kayak gitu-gitu, Mbak. Malaysia. Baru ini Tapi kamu atau riset dulu nih orang Malaysia. sana yang minum kopi siapa gitu. Soalnya nih nggak mungkin banget, bukan nggak mungkin sih. Istilahnya kalau kamu jualan kopi, terus kamu jual ke Brazil, itu mentah. Mentah banget. Iya, green bean. Kalau terakhir itu Jepang sih Mbak, tapi itu green bean juga. Nah, iya makanya kan mesti cek dulu mereka sukanya apa, maunya gimana, segmennya seperti apa. Itu kan dia kan masing-masing negara itu beda. Kayak Indonesia, Indonesia ini bukan pecinta kopi yang model green bean kayak gitu-gitu. Baru sekarang aja nih jadi euforia. Sebetulnya kan Indonesia ini kan pecinta kopi instan. Iya Sama benar. kayak Turki. Kopi-kopian lah ya sekarang. Iya. Nah, makanya kan harus ngerti dulu. Soalnya kayak dan harus hafal juga Mbak HS code-nya tuh apa. Terus definisi dari HS code-nya tuh apa untuk itu. Karena nanti buyer itu dia misalnya Mbak bilang ini ya, kopi gitu ya. Pasti dia tanya HS code-nya yang berapa karena dia mau spesifik. Misal kayak roasted atau decaffeinated coffee itu HS code-nya kan 090122 gitu kan. Nah, ada juga yang coffee, teh, mate atau spices itu jadi satu. Nah, itu cuma 09. Nah, ada juga coffee 090 triple satu itu tuh untuk coffee tapi yang di luar roasted Oh dan ya, decaffeinated. 0901 ya. Nah, itu macam-macam jadi Iya, cek iya, dulu iya. bener-bener cek di ini di apa ya di HS Code itu kan dia kan satu HS Code ada turunannya tuh banyak ya kan. Jadi Iya banyak. ah, Iya benar-benar ada yang benar. belum ngerti HS Code nggak? Aku takutnya ngomong HS Code ada yang nggak ngerti lagi. Gitu. Coba jelasin Mbak dari awal. HS Code itu harmonize system. Jadi saat kita menjual produk ya itu ada kode-kodenya, ada angkanya. Itu yang dikenal secara internasional. Nah, biasanya satu produk dia akan bermacam-macam angkanya. Jadi HS code misal kayak 090 triple 1 itu HS code kopi, betul kopi, tapi kopi di luar roasted coffee dan decaffeinated coffee gitu. Nah, nanti ada lagi 090122 itu juga kopi, tapi dia yang roasted sama yang decaffeinated, kebalikan yang tadi. Nah, itu ada sekitar berapa ya? Bentar coba saya cek ya. Ada 12 HS code untuk kopi. Untuk kopi aja. Dan itu masih ada turunannya lagi. Jadi harus ngerti. Benar-benar harus cek, harus paham. Jadi jangan sampai salah nulis. Nanti HS code itu soalnya penting saat dibikin invoice dan BL. Untuk shipping instruction juga dimasukkan itu di situ. Gitu. Siap, makasih ilmunya. Yoi, sama-sama. Oke, sudah jam 3. Nah, ini sudah 2 jam kita sharing-sharing sesuai jadwal ya. Weekly sharing itu hanya 2 jam maksimal per minggunya. Tiap minggu sebenarnya kita ganti-ganti materi dan kebetulan materi minggu ini sangat seksi ya.
ekspor. Nah, nanti minggu depan kita bakal ada materi lagi. Dan jika teman-teman masih ada pertanyaan, bisa ke grup WA kita ya. Grup webinar ada, grup weekly sharing ada, grup Wikets Academy juga ada. Nanti ditanyain aja di situ. Terus untuk video ini kita record ya. Video ini kita record, nanti hasil recordnya upload ke YouTube. Tapi ini khusus private, jadi tidak bisa semua orang akses di YouTube video rekaman ini. Hanya yang ada di grup kita ya, yang punya linknya aja yang bisa akses record dari video ini. Oke, mungkin itu aja, Mbak Dita. Mbak Dita ada pesan pamungkas nggak? Pesan pamungkas ya yang menyampaikan ke teman-teman yang mau mulai bisnis ekspor nih? Ya, yang pasti satu, nggak usah takut, nggak usah bingung, semua bisa dipelajari, semua bisa dijalanin. Iya, Dari Bu. yang Aduh, lulusan Bu. SMA dan Gemes nih, SD Bu. pun bisa. Pengen pisah nih, Bu. Aduh. Pasti bisa Bu, asal mau belajar, pantang menyerah ya gitu. Dan harus hati-hati dalam artian itu teliti belajarnya, pokoknya jangan cepet nyerah aja. Kan nggak ada tuh ceritanya di sejarah baru hari ini bisnis besok langsung dapat 1 kontainer gitu, kecuali orang dalam gitu, faktor orang dalam gitu. Tapi kalau udah ngerti ilmunya pasti bisa kok, pasti bisa. Tuh, jadi dimulai aja. Kalau nggak mulai dari sekarang mau kapan lagi? Jadi 3 kunci sukses ya, Bu. Kunci sukses itu usaha, doa, orang dalam. Pas. Usaha doa. Oke. Ini kita tutup ya. Udah jam 3 pas. Terima kasih teman-teman semua udah hadir di sesi penuh wawasan hari ini. Jangan lupa langsung dipraktekin semua pelan-pelan, step by step. Oke, mungkin itu aja. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Nah, iya, dekat. Terima kasih Mbak Dita.